Itu menyebabkan dunia kita nantinya berbeda sekali dengan dunia kita sekarang. Dan salah satu yang paling membedakan apa? Terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini macet, Pak, nggak berfungsi lagi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Muslim yang berbunyi wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala, ya. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Kita lihat hadisnya. Waktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat nggak ngerti, Pak. Kenapa nggak ngerti? Karena para sahabat nggak ada yang pernah pakai komputer, nggak ada yang pernah pakai handphone, nggak ada yang mengalami listrik, AC, mobil, motor, pesawat udara, ya. Tapi para sahabat meneruskan hadis ini, generasi demi generasi demi generasi, sampai ke kita sekarang, di era teknologi canggih sekarang ini. Nah, kita mengkaji hadis ini, kita bisa ngerti, oh, ada isyarat dari Nabi, suatu ketika teknologi canggih ini selesai, nggak bisa dipakai lagi. Kapan itu terjadi? Ketika dukhan terjadi. Dukhan itu, kabut asap itu sebabnya apa? Jatuhnya bongkahan-bongkahan batu dari langit. Dalam hadis disebutnya bintang berekor. Kalau dalam bahasa modernnya disebut apa, Pak? Meteor, ya. Menabrak planet bumi. Karena meteor itu yang akan menabrak planet bumi menurut ilmuwan NASA, ahli astronomi, katanya akan ada meteor yang pecah nabrak planet bumi kita ini yang dilapisi oleh atmosfer. Nah, pecahannya itu, Pak, itu ada yang tetap menabrak daratan, ukurannya bisa garis tengahnya 2 km, Pak. Bayangkan batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, nabrak daratan. Ya tentunya menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir meledak, cuman berlipat-lipat kali dari bom nuklir. Makanya kabut asapnya yang berbentuk cendawan itu akan terus meluas sampai apa? Sampai menyelimuti planet kita 40 hari 40 malam, kata Nabi kita. Dahsyat itu peristiwa. Nah, gesekan batu besar itu dengan udara itu menimbulkan induksi, ya. Induksi besar-besaran itu menyebabkan EMP, kata orang barat, electromagnetic pulse, yang maknanya semua barang-barang kelistrikan tidak bisa berguna lagi. Bahkan tumbukan ke daratan, ke tanah, batu besar itu menurut ahli fisika bisa sampai merubah sifat zat-zat tertentu. Contohnya apa? Besi berubah jadi lengket nanti. Makanya semua instrumen yang terbuat dari bahan besi yang sedikit rumit saja tidak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, lengket dia nggak bisa dipakai. Bedil, pelatupnya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Jadi dengan kata lain, kita akan kembali ke kondisi seperti zaman Nabi lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti mengisyaratkan alat senjatanya adalah pedang, tombak, panah, berkuda, ya kan? Seperti itu. Dan saudaraku rahimakumullah, penulis kitab tadi, Syekh Mubayyad, berpendapat bahwa macetnya teknologi canggih tidak buruk bagi umat Islam, malah bagus buat umat Islam. Karena apa? Karena kita langsung istirahat dari perlombaan mengejar ketertinggalan dengan barat kafir di bidang teknologi canggih. Sebuah perlombaan yang sebenarnya nggak akan pernah bisa kita menangkan. Karena apa? Karena barat nggak pernah rela kita menang. Jangankan menang, Pak, seimbang aja, setara aja nggak boleh. Paham ya? Jadi ini skenario Allah ini. Hampir selalu, Pak, kalau saya bahas tentang Dajjal, Pak, ada gangguan itu selalu. Ya karena antek Dajjal banyak, Pak. Ya, antek Dajjal itu banyak. Dia nggak senang kita mengungkap realita Dajjal itu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan berhentinya teknologi berfungsi, maka kita umat Islam yang jauh tertinggal dengan barat kafir tiba-tiba jadi setara kan, jadi 0-0 kan situasinya kan, sama-sama susah kan, sama-sama jadi nggak ada kecanggihan teknologi lagi, nggak bisa menyombongkan diri lagi. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, ya, berlakulah kaedah orang Betawi, Pak. Lo jual, gue beli. Itu baru bisa berlaku, Pak. Kalau sekarang kita ngomong gitu sama barat kafir, itu cuma gertakan kita saja. Tapi realitanya di medan-medan peperangan umat Islam jadi bulan-bulanan, Pak. Jadi bulan-bulanan kita. Kita berkeringat-keringat di bawah matahari, paling mentok kita pakai RPG. RPG itu senjata anti tank. Sementara mereka di ruang AC, Pak, pakai komputer, pakai mouse gini-gini, Pak.
target lock, kayak main game aja. Mereka nggak perlu turun ke medan perang. Sementara drone-nya bekerja, ya kan, mengirim rudal, tewas langsung mujahidin 200 orang dengan ibu-ibu anak-anak sekaligus. Kalau ditanya kenapa anak-anak ibu-ibu mesti kena, ya nggak terelakkan, kurang ajar. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, ini kondisi dunia nanti. Nah dalam kondisi seperti itu muncullah pemimpin kita, masya Allah. Sementara umat lain lagi sibuk nyari makan, ya kan, karena apa, situasi dunia orang di mana-mana kelaparan nanti Pak. Setelah dukhon, setelah kacau bencana-bencana ini. Nah umat Islam yang ngerti, justru mereka sudah siap-siap menyambut kedatangan pemimpinnya, Al-Mahdi. Masya Allah. Nah Al-Mahdi kemudian akan memimpin kita, membebaskan lebih banyak lagi negeri demi negeri untuk menegakkan kalimatullah ya ulia. Sampai berapa lama? Sampai sekitar 7 tahun. Sebelum 7 tahun itu, ya, Allah takdirkan Dajjal keluar. Ya. Jadi mana ini hadisnya? Nah, ini hadisnya. Semaraknya Baitul Maqdis adalah isyarat runtuhnya kota Madinah. Runtuhnya kota Madinah adalah isyarat pecahnya Al-Malhamah. Al-Malhamah itu perang antara kaum muslimin dengan Rum. Rum itu Eropa, ya, Kristen. Kalau orang barat menyebut Al-Malhamah itu Armageddon. Kalau kita nggak menyebutnya Armageddon, nggak ada istilah Armageddon dalam tradisi Islam. Kita menyebutnya Al-Malhamah. Ya. Nah pecahnya peristiwa Al-Malhamah ini adalah isyarat terbukanya kota Konstantinopel. Konstantinopel itu Istanbul. Ya. Sedangkan terbukanya kota Konstantinopel isyarat keluarnya Dajjal. Dalam hadis yang kedua, antara Al-Malhamah dengan terbukanya kota Konstantinopel ada 6 tahun. Kemudian keluarlah Dajjal pada tahun ke-7. Kemudian yang nomor 3 hadisnya berbunyi Al-Malhamah Uzma, dan terbukanya Konstantinopel serta keluarnya Dajjal terjadi dalam 6 bulan. Ya. Jadi Al-Mahdi itu memimpin kita umat Islam, dalam satu hadis dikatakan 7, 8 atau 9 tahun. Tetapi kebanyakan hadis menguatkan 7 tahunnya itu. Ya, selama 7 tahun Al-Mahdi akan memimpin kita, membebaskan negeri demi negeri untuk memberlakukan hukum Allah Ta'ala. Ya. Dan dalam satu hadis dikatakan kalian akan memerangi Jazirah Arab, Allah berikan kemenangan kalian atas Jazirah Arab. Habis itu kalian melawan Persia, kalian mendapat kemenangan menghadapi Persia. Setelah itu kalian lawan Rum, nah itu Malhamah, perang besar lawan Rum, kalian diberi kemenangan juga oleh Allah. Setelah itu kalian menghadapi Dajjal. Gitu. Jadi menghadapi Dajjal ini perang terakhir Al-Mahdi dan kaum muslimin melawan kaum kafir. Dan Dajjal pada masa memerangi kaum muslimin, dia memimpin 70.000 pasukan, semuanya orang Yahudi. Dan disebutkan Yahudinya datang dari mana? Dari Asbahan. Dalam hadisnya Asbahan bunyinya. Asbahan itu kota mana? Isfahan. Isfahan. Isfahan itu di mana? Di Iran, ya. Jadi Anda perlu tahu Pak, di Iran itu, di kota-kota di Iran itu ada kampung-kampung Yahudi Pak. Jadi unik ini. Iran ini kan Syiah ya. Kalau di media massa yang namanya tokoh-tokoh Iran Syiah itu sering sekali mengungkapkan permusuhannya kepada Yahudi kan. Tapi nyatanya di Iran itu justru kampung-kampung Yahudi ada Pak. Di Iran, kalau Anda pergi ke sana, mau sholat Jumat, nyari masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak bakal ketemu. Tapi nyari sinagog gampang. Jadi kesimpulannya apa? Rupanya permusuhan Syiah dengan Yahudi ini permusuhan pencitraan. Realitanya mereka rangkul-rangkulan Pak. Sampai ke tingkat nanti Dajjal, pasukan utamanya dari mana? Dari Iran. Orang-orang Yahudi dari Iran. Makanya hati-hati Pak dengan Syiah, sebagaimana hati-hatinya kita dengan Yahudi. Ya. Karena pada dasarnya Syiah itu produk Yahudi. Tokoh pertamanya siapa? Abdullah bin Saba. Siapa dia? Asalnya Yahudi, pura-pura masuk Islam. Sama kayak Kristen juga gitu. Tokoh utamanya namanya siapa? Paulus. Paulus ini Yahudi asalnya, pura-pura masuk Kristen. Terus dia yang menyebarluaskan ajaran sesat yang namanya Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3.